Shalom Mamanginang Oras. Tapahoho marohata martangiang mahita di bagas rohata be. Amin. Tapuji Tuhata amanginang sian buku ede nomor 557 ayat sada ro di ayat 2 laus jongjong mahita. Hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Hisapan mahamu songon poso-poso na baru tubui, disusun adenggan naso mangasi asalam ganda, hamu marhite siani, molotung nunga di dia, hamu basar ni Tuhani, puji hamu ma debata hagugo otai, walaupun hamu ma debata ni si Jakob. Haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata para sirohana sumurung, didok hatam ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana tu hasangapon. Saya parohai mahami, asa uduk hami tulomo ni roham jalahot hami dihapor siaon nature, asa toktong makirim dihaheheon dohot dihasangapon, sogot silehonomu tu akana portea diho. Amin. Hata ni debata dipatangi angata sadarion, abe jamita godang di parminggota naro, ima nadienet sian ulaon ni apostel sia ayat sada rodi ayat onom tajahama persikat sorin alai saetong dope di odam si Saulus asu pasup dohot pamunuon dopak sisean ni Tuhani. Ditopot ma situan ni malimi mangido surat mandapoton akka parguruan na di huta Damaskus. Asa ihotonon na jala boanon na tu Jerusalem bawa nang buru-buru pe. Nasa na jupaksa akka namang hiuton agamai. Alai uju di tongan dalan ibana mardonokon huta Damaskus topuma tumilam sodang siagijang umaliang ibana. Jadi tinggang ma ibana tutano dungi dibege ma suara na mandok tu ibana. Saulus, Saulus, buasa lelean mu au. Alai didok ma ise doho Tuhan. Jadi didok ibana Yesus doau nan nileleam mi susah maho manadahi tura-tura.
Aka hitir jala tarhalomong ibana mandok. Dia ma bahenoku Tuhan dipangidoroham. Hatani Tuhani tu ibana. He maho bongoti ma hutai. Disi ma pabuahon tuho si bahenommu. Idahata martua doakan atu mangihon hatani di bata jalanau peopsa. Amin. Tapuji Tuhata buku ede nomor 617 ayat sada dohot ayat 4. Sian debata amatta dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hamuna kadongan nahina holongan ruas ni huria HKBP Bincarung nama dohoti partangyangat di garejaon songoni nang nama dohotisa sianaka inganan muna ganuk marsada-sada. Tajaloma hatani debata jamita manang ojahan ni parsaurat tadi partangyangan bodarion sian hatani debata natar surat di pesalmen bidu 30 pitu mamukasian ayat 34 saat rodi ayat 40. Mazmur pasal 37 dimulai dari ayat 34 sampai dengan ayat 40. Saya akan membacakannya di dalam bahasa Indonesia. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat orang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat yang terkasih yang mengikuti ibadah ini, melalui firman Tuhan hari ini kita diajak agar melihat
hidup kita dari belakang. Apa yang dimaksud dengan melihat hidup dari belakang? Saya sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus tentu meyakini ada titik akhir kehidupan saya di tempat yang kekal. Dan itulah sesungguhnya akhir kehidupan saya. Di tempat yang kekal itu bukan lagi waktu manusia yang berbicara. Maksudnya kita. Ada dua akhir kehidupan digambarkan dalam firman ini. Pertama, akhir kehidupan itu berada di dalam kebinasaan yang kekal. Tapi satu lagi, akhir kehidupan itu, ujung kehidupan itu berada di dalam keselamatan yang kekal. Nah, saudara-saudara, kita hidup sekarang, kita bisa pikirkan dan bayangkan, sekarang kita berjalan menuju yang mana? Sekarang kalau kita hidup, kita diajak melihat hidup kita dari akhir. Dari akhir, kehidupan yang terakhir sekali. Kira-kira di mana nanti kita tiba? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kebinasaan itu berkaitan dengan kefasikan. Hidup dalam kebinasaan berkaitan dengan kejahatan. Hidup dalam kebinasaan itu akhir kehidupan dalam kebinasaan berkaitan dengan kemunafikan. Itulah akhir hidup kebinasaan. Namun hidup dalam keselamatan itu berkaitan dengan iman. Hidup dalam keselamatan itu berkaitan dengan mengikuti jalan Tuhan. Hidup dalam keselamatan itu berkaitan dengan hati yang suci, hati yang bersih, hati yang jujur. Tentu yang dimaksud dengan hati jujur itu jauh dari kejahatan dan tipu-tipu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur ini berbicara tentang bagaimana kita diajak supaya kita menantikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam bahasa Batak, haposima debata. Dalam bahasa Indonesia, nantikanlah Tuhan. Menantikan Tuhan itu menanti tindakannya, menanti perbuatan-perbuatannya. Tuhan mutlak berkuasa dalam kehidupan kita. Jadi menantikan Tuhan, kalau engkau percaya Tuhan itu baik, maka segala perbuatan baik yang dari Tuhan kita harus nantikan. Tentu ini dalam iman, tentu ini dalam kepercayaan kita. Menantikan Tuhan bekerja, menantikan Tuhan bertindak, berarti kita tidak boleh mudah berputus asa. Tidak boleh merasa tergesa-gesa, harus segera. Kalau disebut menantikan Tuhan, biarlah waktunya Tuhan yang menyatakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Sebab segala sesuatu pasti baik menurut waktunya Tuhan. Nah, saudara-saudara, orang yang menantikan Tuhan itu tentu kita menantikan berkat-Nya. Tentu kita menantikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang menantikan Tuhan bertindak, maka merekalah orang-orang yang disebut sebagai penyabar itu. Merekalah yang pantas mewarisi negeri. Negeri yang dimaksud tidak hanya bumi ini yang menjadi warisan kita, tetapi negeri yang kekal selamanya menjadi bagian kita. Saudara-saudara, yang kedua yang penting dari firman Tuhan, kita diajak agar menjadi orang yang tulus. Orang yang memiliki hati bersih, menjadi orang yang jujur. Orang yang tulus itu adalah orang yang giat melakukan pekerjaannya sampai berakhir, sampai selesai. Kalau setengah-setengah pekerjaannya tidak selesai, pekerjaannya ditinggalkan, itu bukan orang tulus. Nah, dalam ibadah pun, kalau ibadahmu tulus,
hatimu akan jauh dari gangguan. Kalau ibadahmu tulus, itu akan bisa kau selesaikan sampai akhir. Tetapi kalau kamu merasa ibadahnya hanya pura-pura dan terpaksa, maka sulit bagimu untuk menyelesaikan dan mengakhiri ibadah itu, untuk mengakhiri pekerjaan-pekerjaanmu. Tetapi di saat ada ketulusan, seberapa panjang pun waktunya, terlebih waktunya Tuhan di dalam kehidupan kita, kita jalani sampai akhir, kita jalani sampai akhir. Orang yang jujur adalah orang yang jauh dari tipu-tipu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, dari firman Tuhan kita diajak supaya menjadi orang benar. Menjadi orang benar tentu maksudnya adalah supaya kita hidup di dalam kebenaran. Itu meliputi perkataan kita, meliputi perbuatan-perbuatan kita, meliputi aksi-aksi yang mau kita lakukan. Jadilah orang yang benar. Tentu ini menyangkut hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu biasanya kita nyatakan dalam dua bagian besar. Pertama untuk Tuhan, yang kedua untuk sesama. Itulah ruang lingkup hidup dalam kebenaran itu. Kalau disebut untuk Tuhan, berarti kita beribadah. Kalau kita sebut untuk Tuhan, apapun yang kita lakukan bermuara pada kemuliaan Tuhan. Itulah orang yang hidup benar. Tetapi hidup benar juga meliputi sesama kita. Itu akan terlihat bagaimana kita membangun relasi dengan yang lain. Bagaimana kita melakukan aksi-aksi kepada sesama kita melalui aksi kemanusiaan. Kita boleh tolong mereka, kita boleh bantu mereka, berikan informasi yang baik supaya mereka tidak marah, supaya mereka tidak galau. Berkatalah dengan benar. Karena lewat perkataan, lewat informasi dari kita, untuk sesama kita mungkin dibutuhkan. Kalau yang benar kau katakan, kalau yang benar kita katakan, tentu mereka akan mendapatkan kebaikan dari informasi yang benar itu. Relasi dengan Tuhan ditekuni, itulah orang yang benar. Relasi dengan sesama, relasi yang baik juga ditekuni, itulah orang yang benar. Nah, kedua arah kehidupan yang benar itu harusnya kita lakukan. Yang terakhir saudara-saudara, dari firman di ibadah kita hari ini, malam ini, kita dipanggil agar menjauhi segala kefasikan. Menjauhi segala hidup yang fasik. Menjauhi segala kejahatan. Saudara-saudara, orang yang jahat itu tidak semata-mata hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Namun yang kita lihat di zaman sekarang justru banyak kejahatan yang terjadi dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya beragama. Agama seolah-olah tidak cukup di dunia ini untuk menyatakan kebaikan. Malah sebaliknya, agama menjadi kendaraan untuk meluapkan kebencian. Nah, saudara-saudara, disitulah kita harus mewaspadai diri kita. Terkadang manusia itu tampil dengan wajah ganda. Di satu sisi dia membicarakan kesucian, membicarakan kasih, namun di sisi lain justru dia melakukan tindakan-tindakan yang jahat, tindakan-tindakan yang kotor. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, agama kita tidak menyelamatkan kita. Kalau agama itu hanya sekedar label, namun yang menyelamatkan kita sampai tiba pada negeri yang kekal itu dan menjadi pewaris di negeri yang kekal itu, hanyalah iman kita, hanyalah kesucian hati kita, hanyalah ketika kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan dan melakukan yang benar untuk
sesama kita. Saudara-saudara, orang baik diselamatkan, orang baik dilindungi, orang baik diluputkan dari mara bahaya. Tentu kebaikannya itu tidak kita pandang hanya dari sisi kemanusiaan semata lewat perbuatan-perbuatannya. Justru orang baik di situ kita lihat dari imannya. Memang kita tidak bisa mengukur iman seseorang. Setiap iman hanya Tuhan yang bisa mengukur. Namun perbuatan-perbuatan yang saya lakukan Anda boleh lihat. Perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan saya boleh lihat. Saya bisa menilai apakah kamu jujur, apakah kamu tulus, apakah kamu melakukannya di dalam rasa takut dan rasa cinta dengan Tuhan. Tentu semuanya itu akan teruji dengan waktu. Akan teruji dengan seiring perjalanan daripada masa-masa yang kita lalui. Sedangkan orang fasik, dia akan lenyap. Orang fasik, dia akan binasa. Orang fasik, dia akan kehilangan eksistensi. Memang di sisi lain, saudara-saudara, pemazmur mempergumulkan apa yang pernah ia lihat. Kalau kita baca di Mazmur pasal 73 ayat 3 sampai ayat 4, pemazmur pernah melihat di situ dan dia mengatakan seperti ini, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Pemazmur itu melihat bahwa orang-orang fasik itu, pembual-pembual itu sepertinya dia beruntung. Dari segi materi, orang-orang pembual, orang-orang jahat, sepertinya mereka naik kelas. Dia cemburu, kok bisa seperti itu? Lihat 4, Mazmur 73, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Ini orang-orang jahat, orang-orang pembual tadi, sebab tidak ada derita. Hidup mereka senang, hidup mereka sepertinya dalam suka, di dalam kebahagiaan. Namun hari ini sekalipun itu kelihatan seperti itu adalah sementara. Itu adalah sementara. Sama seperti yang dikatakan tadi dalam ayat 35. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras di Libanon itu adalah pohon yang sangat kuat dan kokoh. Pohon yang paling mahal di zaman itu. Jadi dia melihat orang fasik itu seolah-olah seperti itu. Dicari di mana-mana. Diperhitungkan di mana-mana. Setiap membangun dicari pohon aras di Libanon. Dari Libanon. Itu menjadi pohon andalan pada saat itu. Nah, sekarang saudara-saudara, dia katakan yang fasik, yang jahat sekalipun kelihatannya seperti itu adalah sementara. Nah, saudara-saudara, kita harus melihat sekali lagi hidup kita dari akhir, di mana kita akan berakhir, di mana akhir kehidupan kita, lihatlah dari sana. Jika kita mau menginginkan keselamatan menjadi milik kita, kita harus mengubah diri kita, mengikuti jalan Tuhan. Kita harus mengubah diri kita, masuk kepada kelompok orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang jujur. Kita harus masuk dalam kelompok orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Tentu rombongan arak-arakan orang jujur, orang hati bersih, orang benar, itulah yang akan sampai dan tiba pada keselamatan yang kekal itu. Kalau orang fasik, kalau orang jahat, tanpa menghambat kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka bila mereka bertobat, kalau mereka bersikukuh hidup dan mengeraskan hatinya dalam kejahatan itu, maka ia sedang berjalan dalam arak-arakan menuju pada kebinasaan yang kekal. Nah, saudara-saudara, percayalah kepada Tuhan. Nantikan Tuhan selalu dalam kehidupanmu. Nantikan Tuhan bertindak memberikan kesehatan. Nantikan Tuhan bertindak menuntun kau pada cita-citamu. Nantikan Tuhan bertindak pada kemajuan keluargamu. Itulah sesungguhnya iman orang yang percaya. Selama kita menantikan Tuhan, tentu berkat Tuhan
akan dicurahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terlebih berkat yang paling agung dan mulia itu menjadi pewaris di negeri yang kekal itu. Jalani kehidupanmu dengan jujur, jauhi dari kejahatan dan tipu-tipu, dan lakukan dengan hati yang tulus. Hiduplah dalam kebenaran, jadilah menjadi orang yang benar. Benar dalam ibadah secara vertikal, dan juga benar terhadap sesama lewat persekutuan kita dan kebersamaan kita. Itulah sesungguhnya kebaikan dari firman Tuhan yang menuntun kita kepada jalan kebenaran itu. Nah, di dalam Kristus semuanya akan kita terima, sebab Yesuslah jalan kehidupan itu. Sebab Yesuslah jalan kebenaran itu. Sebab Yesus sudah menjadi imam bagi kita di tempat yang kekal itu, dan sekarang Dia menanti kita mempersiapkan diri untuk bersama-sama dengan Dia di dalam surga yang kekal itu. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami boleh mengucap syukur atas kebersamaan kami malam ini, di mana kami telah belajar bersama-sama di dalam mendengarkan, di dalam menyelidiki, dalam menerima bagian-bagian kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, kami sadar betul siapa diri kami. Kami tidak mau ceroboh. Kami tidak mau akhir kehidupan kami di dalam kebinasaan. Hari ini kami ingin di dalam keselamatan yang kekal itu. Kami ingin mengubah diri kami sepenuhnya dengan tetap percaya kepada Tuhan dan menantikan Tuhan untuk bertindak dalam segala sesuatu mengatasi kehidupan kami. Kami tetap percaya kepada Tuhan dan mau menekuni kehidupan yang baik, yang berkenan, jujur dan tulus, dan hidup di dalam kebenaran. Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami, dan juga anak-anak kami, usaha-usaha kami. Kami mengingat saudara-saudara kami hari ini, dimanapun mereka berada, khususnya jemaat Tuhan, mereka yang lemah tubuhnya karena sakit penyakit, kiranya Engkau pulihkan mereka. Jika hati mereka lemah karena ada pergumulan dan persoalan yang sedang mereka hadapi, ya Bapa di surga, topanglah kiranya hati mereka dan berikan hikmat yang daripadamu, supaya di dalam setiap mengambil keputusan-keputusan itu mereka tidak menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Bapa di surga, terima kasih kiranya Engkau berkati pelayanan kami, pelayanan kami selanjutnya yang kami laksanakan secara onsite maupun secara virtual. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari buku Ende nomor 758. Di
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di malam ini kami mengucap syukur untuk waktu kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan, bersekutu untuk mengikuti ibadah pertanyaan sektor ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami telah mendengarkan Tuhan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengar bisa menjadi terang bagi jalan kami, bisa kekuatan kami untuk kami dapat berjalan dalam kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang dapat melakukan firman-Mu ini, biar kami dapat jujur, tulus, ikhlas dalam melaksanakan setiap kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk dapat benar-benar dapat melakukan firman-Mu ini Tuhan, biar kami bisa mewarisi kehidupan yang kekal yang Tuhan akan janjikan buat kami yang percaya kepadamu. Begitu juga Tuhan, terima kasih, kami juga mau berdoa buat Amang Pendeta kami Tuhan, Amang Pendeta Uluan, TP Panjaitan, dan juga Amang Beni Sitorus Tuhan. Kau berikan kemampuan buat beliau Tuhan dalam melayani jemaat HKBP Bincarong ini Tuhan. Biar Engkau berkati setiap pelayanannya, Engkau berkati keluarganya Tuhan. Biar dikuatkan, dimampukan untuk dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan Amang Pendeta kami ini. Begitu juga Tuhan, Engkau berkati seluruh jemaat HKBP Bincarong ini Tuhan. Engkau mengurupi setiap apa yang kami pergumulkan Tuhan, biar Tuhan yang membukakan jalan untuk kami masing-masing. Begitu juga buat Perhalado Tuhan yang dalam melayani, Tuhan berikan kemampuan juga, biar mereka dapat benar-benar melayani untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Begitu juga Tuhan, kami juga mau berdoa buat jemaat HKBP Bincarong yang saat ini sedang sakit Tuhan, yang berada di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah mereka Tuhan. Kau berkati setiap obat yang mereka minum Tuhan. Engkau jamah sakit penyakit yang mereka derita Tuhan. Biar apapun itu sakit yang mereka alami bisa dapat sembuh oleh karena urapan-Mu. Begitu juga kami mau berdoa Tuhan buat jemaat HKBP Bincarong yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan Tuhan. Engkau juga yang memberikan harapan dan yang mereka cita-citakan Tuhan. Biar apa yang pekerjaan yang mereka inginkan bisa Engkau jawab Tuhan. Begitu juga buat yang lagi bekerja, Engkau mudahkan pekerjaannya Tuhan, Engkau berikan kelancaran dalam mencari nafkah dan rezeki, biar mereka dapat memberikan sebagian daripada rezeki mereka untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Begitu juga buat anak-anak kami yang berada di bangku sekolah dasar Tuhan, SMP maupun SMA, Engkau berkati dalam pendidikan mereka, biar mereka dapat menuntut ilmu, belajar dengan baik, sehingga kelak mereka menjadi anak-anak-Mu, anak-anak terang yang dapat dibanggakan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah bangsa dan negara ini ya Bapak. Begitu juga yang dalam pendidikan di perguruan tinggi Tuhan, Kau berkati juga mereka, biar mereka juga dapat belajar dengan baik. Begitu juga Tuhan yang belum mendapatkan jodoh, Engkau berikan jodoh yang sepadan buat mereka Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan buat pembangunan gereja HKBP Bincarong ini Tuhan, di mana saat ini Kau tahu Tuhan dan melihat masih banyak sekali
rintangannya Tuhan. Namun kami berdoa dan percaya Engkau suatu saat nanti akan memudahkan dalam kami mendapatkan izin untuk gereja kami ini Tuhan. Kau mudahkan tim perizinan dalam mendapatkan izin sehingga gereja kami ini Tuhan, tempat kami bersekutu bersamamu di rumahmu bisa segera terbangun Tuhan. Kami berdoa untuk itu. Begitu juga Tuhan untuk para seksi-seksi kategorial yang telah dilantik minggu lalu Tuhan. Biarlah mereka juga dapat bekerja melayanimu dengan baik. Dan mereka benar-benar Tuhan dapat melaksanakan peran tugas mereka untuk kemuliaan bagi namamu juga. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaatmu yang saat ini di tempat ini hadir Tuhan, Kau berkati kami semua, biar kami juga memperoleh sukacita dan damai sejahtera yang daripadamu. Begitu juga jemaat yang belum dapat hadir untuk beribadah bersekutu di rumahmu ini, Kau berkati juga mereka yang dalam beribadah virtual, biar Engkau memberikan hikmat buat mereka juga. Terima kasih Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dosa. Ampuni segala dosa dan kelemahan yang kami perbuat Tuhan, baik itu kami sengaja maupun tidak kami sengaja, agar tidak terhalang setiap berkat yang hendak Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, dengar dan sempurnakanlah doa kami yang hanya kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Maret Demahita nomor 127 tulu dohot ayat 4. bersatu di dalam doa. Bapa yang kekasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus,
Puji dan syukur kami ucapkan padamu Bapa, karena kami merasakan di dalam kehidupan kami Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu membimbing hidup kami. Begitu juga sampai pada hari ini, di malam ini yang kami mengadakan pertangyangan di gereja, Engkau selalu beserta kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Tuhan, kami juga mau serahkan Tuhan keluarga-keluarga kami, dari yang terkecil sampai kepada yang kuliah Tuhan. Engkau selalu menyertai mereka di dalam perkuliahan mereka, Engkau selalu membimbing mereka di dalam sekolah mereka Tuhan. Kami orang tua hanya dapat menyerahkan supaya Engkau selalu menyertai hidup mereka Tuhan. Bimbing mereka Tuhan, sehingga mereka tidak berbuat segala macam yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami juga mau serahkan Tuhan keluarga-keluarga kami yang berumah tangga, yang belum mendapat keturunan. Kami juga mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan pada waktu yang indah kepada mereka keturunan Tuhan, supaya di dalam hidup mereka Tuhan, mereka selalu berseru kepadamu Tuhan, selalu memanggil namamu, dan mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan pada waktunya juga Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami juga mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan keluarga-keluarga kami, orang tua kami yang lansia. Engkau selalu beserta mereka Tuhan di dalam hidup mereka, di dalam hari-hari tua mereka Tuhan, supaya mereka selalu berserah kepadamu dan mengucap syukur bahwa Tuhan selalu beserta mereka. Begitu juga Tuhan kepada keluarga-keluarga yang menjaga mereka, berikan kepada mereka kekuatan, beri juga kepada mereka kesabaran Tuhan, di mana mereka lagi menjagai orang-orang tua kami yang lansia Tuhan. Tuhan, begitu juga Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan orang tua yang tidak mempunyai bapa lagi Tuhan, anak-anak yang tidak mempunyai bapa lagi, atau anak-anak yang tidak mempunyai ibu lagi Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya mereka selalu berserah padamu Tuhan, mereka selalu berpasrah kepadamu Tuhan, dan menganggap bahwa Tuhan itu adalah bapa dan ibu mereka, sehingga mereka Tuhan selalu percaya, yakin dan percaya di dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan adalah orang tua yang selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada. Begitu juga setiap saat mereka Tuhan selalu memanggil nama-Mu Tuhan. Anak-anak kami Tuhan yang lagi bekerja juga kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya di dalam pekerjaan mereka selalu dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Begitu juga lindungi mereka di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, sehingga mereka selalu berbuat baik dan nama-Mu selalu dipermuliakan di dalam pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan, kami juga mau serahkan ke dalam Tuhan, dalam tangan Tuhan, koster kami Bapak Hadi Tuhan dengan keluarga, Tuhan yang selalu melindungi mereka, Tuhan yang selalu menjaga keluarga Pak Hadi beserta ibu dan anak-anaknya Tuhan, sehingga mereka tetap di dalam kesehatan yang prima Tuhan. Begitu juga tetangga kami Tuhan di sekeliling gereja kami juga mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang selalu beserta mereka, memberikan kepada mereka berkat-berkat yang sangat luar biasa Tuhan kepada mereka Tuhan. Banyak sekali Tuhan kami akan sampai ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga Engkau ketahui Tuhan rencana dari sekolah minggu, rencana dari Rena, rencana dari rencana dari Ina Hana, dan rencana kepada Ina Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun itu rencananya Tuhan, itu dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati semuanya apa yang kami kerjakan di dalam rencana-rencana kami itu Tuhan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, banyak sekali Tuhan yang akan kami sampaikan ke dalam tangan Tuhan, terutama perizinan gereja kami Tuhan. Engkau berkati, berikan kesabaran kepada panitia, sehingga mereka selalu bersatu Tuhan untuk melakukan apapun Tuhan yang berhubungan dengan perizinan ini Tuhan. Begitu juga Tuhan, Engkau ketahui Tuhan bahwa gereja kami akan mengadakan pelunasan untuk rumah Cimahpar. Engkau juga yang selalu beserta kami Tuhan, sehingga rumah itu Cimahpar dapat kami lunas dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, banyak sekali Tuhan yang akan kami minta dosa-dosa kami Tuhan, yang kami lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja Tuhan. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya Engkau telah disalib di kayu salib
untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Oleh sebab itu mari Tuhan, Engkau selalu mengajari kami Tuhan, supaya kami jangan berlaku curang, supaya kami jangan melakukan kejahatan, supaya kami selalu mengingat Tuhan bahwa dosa itu tidak baik untuk kami kerjakan untuk di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di sorga, doa kami ini kami alaskan atas nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi Maredehita sian nomor 420 sia Huhut Pasahat Piliata. Atom tatangnya koma pilihan nata papungu tu debata martang yang mahita. Ali debata nami na di Banua Gicang hodo haroni salut silehon-lehon nadinggan dot nasau dibasa na mau liutus hupasahatami masya na nilehom itu hami pilihan nami tuho say jalo migabe uap na hucus di jolom paso may jalaramoi asa huparasya kami pilihanon pati bulhon harajau muri tonga-tongani huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todi asalam hutad dahami godang ni silehol-lehom itu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong madok mahita ditangyang hato patay alea manami. Alea manami na di Banua Gijang, say panarbadia magwarmo, say roho maracaonmo, say saud maloma ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, lehon matuham bisa dari on hamuluan siapari, sisa marusanami songo panesanami, idusa di dongan namar dosa tuhami, una kami tupian tu pangucunan, palua mahamisian pangago, ayhoro na punang rajaon, dohot tagugoon, rodia sangapon saliling-liling na. Amin. Asini roha nasiat Tuhata Yesus Kristus dohot holong ni roha nasian debata ama dohot parsoran nito di perbadiama nama dongani hamu saluhutna. Amin. Mulai ate madihita saluhutna na madohoti partang yang anon na di gereja songoninang na di jabu. Tuhatama nama maso-maso hita. Oras madihita saluhutna.